Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam pada Jumat malam, Jumat Agung. Saya kata Jumat malam Agung 3 April 2026. Mari saya Kota Jember, saya sedang melaksanakan ibadah Jumat Agung disertai perjamuan kudus hari ini. Sepanjang hari ini saya adakan ibadah dan doa, puasa. Kita mau cinta Tuhan Yesus, kita mau sungguh-sungguh Yesus. Yesus satu-satunya juru selamat kita. Tidak ada pribadi lain yang paling sempurna. Dia yang sudah rela melakukan terbaik buat setiap kita. Mari kita komit dengan Tuhan, supaya menjelang kedatangan Tuhan, supaya kita tidak terlambat. Mari kita komitmen baru bersama Yesus. Kita mau makin cinta Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh ikut Yesus. Sebab melalui pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, dosa kita sudah diampuni. Sehingga Bapak Ibu bersama saya tidak lagi dibawa kutuk dosa. Kita saat ini bukan hamba dosa, tapi hamba kebenaran. Dan kita diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan. Kita hidup karena kasih karunia Tuhan melalui salib Yesus. Saya Pastor Yakub Rangka menyanyikan pujian ini. Salibnya, haleluya. Salibnya, haleluya. Selamanya sangat mulia, haleluya. Dosaku disucikan, haleluya, oleh darah Yesus, amin, haleluya. Salibnya, amin, haleluya. Salibnya, amin, haleluya. Selamanya amat mulia, haleluya. Dosaku disucikan, amin, haleluya, oleh darah Yesus, amin. Dalam Filipi pasal 2 ayat 8, demikian firman Tuhan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, haleluya, bahkan sampai mati di kayu salib, haleluya. Oleh salibnya ku diselamatkan, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi, ya Tuhan. Punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ialah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, Tuhan Yesus. Sucikan malam ini Bapa, kami mau baca firman-Mu Tuhan. Mulutku, pikiran, dan hatiku. Ampunilah semua dosa, semua salahku, haleluya. Roh Kudus, tuntunlah hidupku ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berfirman malam hari ini Jumat Agung nih Bapa. Kami memperingati 2000 tahun yang lalu Engkau lahir untuk kami dan mati untuk menebus dosa kami, supaya kami mati terhadap dosa dan hidup untuk kebenaran Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berfirman Bapa, kami siap untuk baca firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Hanya rahmat dan anugerah Tuhan
Kita dipelihara sama Tuhan sampai Jumat Agung malam hari ini. 3 April saya ke Jember, saya melaksanakan ibadah Jumat Agung di Selatan Perjamuan Kudus. Saya selalu mengingat cintanya Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kita mau ingat cintanya Tuhan Yesus. Karena Tuhan berfirman, Filipi pasal 2 ayat 8 dikatakan, di dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dosaku sudah diampuni, haleluya. Kini aku bukan menjadi hamba dosa, tetapi menjadi hamba kebenaran. Amin. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Artinya kita harus berani bayar harga berkorban, mati kedagingan kita. Nanti saya mau jelaskan. Yesus semua makna, semua Bapak Ibu, kelahirannya punya makna supaya kita menjadi lahir baru. Kematian maknanya buat kita semua supaya kita mati terhadap dosa dan hidup untuk kebenaran Kristus. Mari saya mau bahas firman Tuhan supaya Bapak Ibu belajar taat. Kalau Yesus taat sampai rela mati, mari kita belajar mau taat. Ikut Yesus itu ketaatan penting. Bukan ikut Yesus hanya menerima kasih karunia saudara enak-enakan, mempermainkan kasih karunia Tuhan. Tidak. Tapi kita terima dengan rasa ucapan syukur dan tanggung jawab kita kepada Tuhan. Kita menghargai akan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Supaya mari kita mencinta Tuhan. Kalau cinta Tuhan, kata Yesus, kita mau taat kepada firman Tuhan. Mari kita mau kembali kepada firman Tuhan. Kalau tadi sudah saya bacakan ayat Filipi pasal 2 ayat 8. Di dalam keadaan sebagai manusia. Berarti Yesus sebagai manusia 100% seperti kita. Tapi sifatnya harus sama kita. Ia telah merendahkan diri. Mari. Supaya kita belajar rendah hati. Yesus rendah hati. Dahsyat sempurna kasihnya Tuhan. Dahsyat sempurna sifat Tuhan. Dia begitu sangat rendah hati. Padahal dia sebagai Tuhan, Bapak Ibu. Dia pencipta hidup kita. Yang bertahta di dalam kerajaan surga. Tapi dia rela turun menjadi hamba. Menjadi seperti kita manusia. Tapi merendahkan diri. Di sini mari. Kita sadar kita sebagai manusia. Kita harus rendah hati seperti Yesus. Terus berikutnya. Dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati dan sekali. Taat sampai mati. Belajar kita juga mau taat. Dan sampai mati dan sekali. Belajar kita kata ikut Yesus. Matius 16:24. Supaya kita pikul salib Yesus. Mari kita mau baca. Yesus ini yang bicara itu. Di dalam Matius 16 ayat 24. Kata Yesus demikian. Matius 16 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, mengikut aku. Kalau saudara tidak berani pikul salib, Yesus tidak bayar harga, tidak mau berkorban. Yesus sudah berkorban. Kita mau belajar berkorban untuk cinta kepada Tuhan Yesus. Baru disebut murid Tuhan Yesus. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca Yohanes 19 lanjutan. Karena saat ini 2000 tahun lalu. Jadi kita berimajinasi. Ingat saudara. Kita mengadakan ibadah Jumat Agung. Tadi pagi, baik sore ini. Kita mengingat cintanya Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Kita ada di sini karena peristiwa masa lalu. Sejarah masa lalu yang mulia. Begitu agung. Disebut Jumat Agung. Karena peristiwa agung dari Yesus yang terjadi. Kalau hari-hari biasa Jumat tidak disebut Jumat Agung. Disebut Jumat Agung. Karena ada pribadi yang agung mulia, yaitu Yesus, yang sudah rela melakukan segala-galanya untuk menebus dosa Bapak Ibu bersama saya. Yohanes 19 ayat 31 sampai 37. Karena hari itu adalah hari persiapan, supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Karena saudara ya, peraturan Yahudi, hukum Taurat, mulai Jumat itu kalau saudara ke Israel, ya, mulai jam 6 itu sudah disebut Sabat. Jumat malam sampai hari Sabtunya itu disebut Sabat. Jadi jelas ini kalau sudah menjelang jam 6 dilihat semua. Apa yang kalau sudah mati, ya, peraturan Yahudi kalau sudah mati harus dikubur, ya. Tapi kalau belum mati harus dipatah itu supaya mati tujuannya. Nah, ini lihat ini, ya. Jadi ayat yang ke-32. Maka datanglah murid prajurit-prajurit
lalu mematahkan kaki orang pertama dan kaki orang lain yang disalibkan bersama dia. Nah, dilihat ini penyamun. Kenyataan masih belum mati, saudara. Kalau belum mati aturannya harus diturunkan, dipatahkan, dibikin mati, dipatah supaya mati. Beda, saudara. Karena dia mati karena dosanya. Tapi beda dengan Yesus. Kalau Yesus mati karena menanggung dosa umat manusia. Beda kasusnya. Kalau dia orang penyamun, mati karena memang dipatah karena ada dosa disalib. Karena dia yang sudah berbuat dosa. Dia layak menerima hukuman karena dia penyamun, dia jahat. Beda dengan Yesus. Kalau Yesus karena dosanya orang lain. Dosanya kita ditanggung di atas kayu salib. Yesus sendiri yang menanggung. Beda. Tapi Yesus waktu diperiksa, ayat 33. Tapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kaki. Jadi kalau sudah mati, tidak boleh. Kalau sudah mati, harus dikubur. Ini jelas genap, maka tetelestai. Cintanya Tuhan luar biasa. Semua sudah digenapi. Dahsyat Tuhan itu. Berarti dahsyat Tuhan punya rencana yang sempurna. Rencana keselamatan manusia telah digenapi. Saat ini tinggal respon kita. Ayo, kita mau cinta Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena apa yang sudah dikerjakan Tuhan indah dan sempurna. Ayat 34. Tapi seorang dari antara prajurit menikam lambungnya dengan tombak. Dan segera mengalir keluar darah. Oh, cintanya Tuhan. Darah dan air. Darah bicara tebusan. Supaya kita disucikan. Air bicara air baptisan. Supaya Bapak Ibu mari yang hidup baru. Baptis air seperti Yohanes Pembaptis. Membaptiskan air. Tapi Yesus datang membaptiskan dengan Roh Kudus. Supaya menjadi baru. Nyawa darah bisa nyawa. Ya, darah Kristus menyucikan segala dosa kita. Ayat 35. Dan orang melihat hal itu sendiri. Yang memberi kesaksian ini. Dan kesaksian benar. Dan ia tahu. Ia mengatakan kebenaran. Supaya kamu percaya. Lihat ini. Tentang Yesus. Itu bicara kebenaran. Dan bicara keyakinan iman. Kata dikatakan, tolong garis bawahi. Ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Mari melalui firman-firman yang selalu kita dengar. Supaya kita hidup di dalam kebenaran. Dan makin percaya kita kepada Tuhan. Makin cinta Tuhan. Dan orang melihat itu sudah ayat yang 36. Sebab itu terjadi. Supaya kenapa yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan benar. Karena Yesus benar-benar mati. Beda dengan yang penyamun. Didapati belum mati Maya. Ya, tapi kalau Yesus mati total secara daging. Ayat 37. Dan ada pula hal yang mengatakan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka benar. Ya, kalau kita baca di dalam Wahyu pasal 1 ayat 7, ini ayat berkaitan so. Nanti kedatangan Tuhan Yesus yang mereka tikam akan melihat Yesus. Lihat ini. Wahyu pasal 1 ayat 7 dikatakan demikian. Lihatlah lihatlah ia datang dengan awan-awan. Dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratap dia. Amin. Lihat ini. Yang menikamkan dia. Seperti ayat 37. Ada pula yang mengatakan. Mereka memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Mereka nanti bertobat. Mereka akan lihat, saudara. Dunia akan lihat. Yesus akan datang sebagai raja segala raja. Akan melihat, bahkan orang menikam itu akan melihat sadar. Karena mereka nanti akan melihat, saudara, ini kata firman Tuhan. Mari kita semua yang cinta Tuhan. Tuhan selalu yang terbaik. Supaya kita mati kematian Yesus. Supaya kita mati terhadap dosa. Itu tertulis di dalam Efesus pasal 2, saudara. Itu tujuannya. Ya, saya sebagai hamba Tuhan. Tuhan berikan suatu pengertian buat saya untuk disampaikan Bapak Ibu. Kematian Yesus. Supaya kita mati terhadap dosa. Kalau saudara jangan hidup di dalam dosa. Maka pentingnya sampai mati. Supaya tujuannya mati terhadap dosa. Efesus pasal 2. Ayat 1 demikian. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran. Dan dosamu mati terhadap dosa pelanggaran-pelanggaran. Ayat yang kedua. Kamu hidup di dalamnya. Karena kamu ikuti jalan dunia ini. Karena kamu taati penguasa kerajaan angkasa. Roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang dua. Lihat ini. Kita sudah mati terhadap saudara. Dulu kita hidup di dalam dosa. Dulu kita hidup di dalam dosa. Ya, hidup di dalam dosa kejahatan dunia. Tapi sekarang Bapak Ibu sudah dibenarkan melalui pengorbanan Tuhan. Mari kita mau hidup bagi Kristus. Mati dosa. Jadi kelahiran Yesus itu hidup baru. Dan kematian Yesus supaya kita mati terhadap daging. Tidak hidup di dalam daging. Jadi Bapak ingat ya. Supaya melalui kematian Yesus. Matikan sifat daging. Sifat egois kita. Kesombongan, keangkuhan kita.
kedagingan kita, semua kita matikan dalam nama Yesus yang ada di dalam kehidupan kita. Ciptaan yang baru di dalam Kristus. Mari, melalui firman-firman selalu kita dengar, makin hari kita mencinta Tuhan. Komitmen baru supaya kita mati terhadap dosa dan hidup di dalam kebenaran Tuhan. Hamba dosa kita matikan, seperti di dalam Roma pasal 6 ayat 18. Roma pasal 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Komitmen baru buat kita semua. Pada Jumat Agung 3 April 2026 membawa kita bersama, ayo kita mematikan terhadap dosa. Mati sifat kedagingan kita. Hamba dosa kita lenyapkan, tapi yang ada kita bangun hamba kebenaran. Tuhan memberkati kita semua. Salibnya, haleluya. Salib Tuhan Yesus, haleluya. Selamanya sangat mulia. Dosaku dihapuskan, amin, haleluya. Oh, darah Tuhan Yesus, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, haleluya. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Selamat kita melakukan ibadah Jumat malam agung ini. Komitmen baru kita yaitu supaya kita mati terhadap dosa, hidup di dalam kebenaran Tuhan. Lepaskan hamba dosa, kita buang, jangan hidup di dalam dosa, tapi hidup di dalam kebenaran Tuhan, supaya nanti kelak kita layak masuk di dalam kerajaan surga, di dalam ciptaan yang baru di dalam Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Immanuel, puji Tuhan.